Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIM 19014142884 dari kelas B Prodi PGSD FKIP Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran. Silahkan disimak videonya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Morning. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Ada yang ingin memimpin? Ya, silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita belajar untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersemangat dulu dengan menyanyikan lagu Tepuk Semangat. Oke, tepuk semangat. 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 Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Dibantu dulu ya. Hadir. Febri, Aulia, Hadir, Bu. Nurul, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. hadir semua ya. Hadir, Bu. Hari ini kita akan belajar perbedaan manusia dengan hewan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang cara-cara berkembang biak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan manusia dengan Hewan. pengertian manusia. Pengertian manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain, sedangkan hewan itu disebut juga dengan binatang, kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan marga satwa atau satwa saja. Nah, itu perbedaan dari hewan dan manusia ya. Ada yang tahu perbedaan lain dari hewan dan manusia? Ya. Silakan. Bedanya adalah manusia adalah makhluk hidup yang berakal, sedangkan hewan adalah makhluk hidup yang tak berakal. Ya, itulah tadi yang dikatakan teman kita. Manusia itu makhluk hidup yang berakal, sedangkan hewan itu tidak memiliki akal. Nah, mengapa hewan tidak mempunyai akal? Karena akal hanya dimiliki oleh manusia saja, atau dengan kata lain, hewan tidak memiliki akal. Oleh karena itu, binatang tidak bisa menilai sendiri apakah tindakan yang dilakukan tergolong benar atau salah. Itulah perbedaan manusia dengan hewan. Nah, di sini ada media yang dimana ada dua gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Sapi. Ini Manusia. Ini gambar sapi dengan manusia ya. Di sini ada juga perbedaan manusia dan hewan dan hakikat manusia. Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah
kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Salah satu dari berbagai makhluk hidup, sebutan lainnya adalah fauna dan marga satwa, atau biasa juga dikatakan dengan satwa saja. Sedangkan manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada pertumbuhan, perkembangan, dan lain-lain. Dari pandangan pengertian manusia, penggolongan manusia yang paling utama adalah berdasarkan kelaminnya. Nah, manusia itu ada beberapa kelamin ya. Apa saja sih? Ada laki-laki dan perempuan. Ya, itu salah satu yang berdasarkan kelaminnya. Nah, di sini ada hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan ekspektasinya. Di sini juga ada perbedaan manusia dan hewan. Hewan itu memiliki kemampuan siap pakai ketika lahir, sedangkan manusia ketika dilahirkan tidak berdaya sama sekali. Kedua, makhluk biologis, sedangkan manusia makhluk biologis, individu dan sosial. Ketiga itu punya insting, sedangkan manusia potensinya yang berkembang, bertindak menurut insting, sedangkan manusia bertanggung jawab. Hewan tidak mengenal etika, estetika, dan agama, sedangkan manusia punya etika, estetika, dan agama. Yang dimana agama kita ada ya. Kita agama apa sih? Islam. Jika kita melihat gambar di sini sangat kita bisa membedakan hewan dan manusia, karena hewan itu tidak memiliki akal, sedangkan manusia punya akal. Adik-adik punya akal nggak sih? Punya. Manusia dan hewan juga sama-sama memiliki otak. Yang membedakannya adalah cara menggunakannya. Manusia dan binatang sama-sama mempunyai rasa cinta. Yang membedakannya adalah cara mengungkapnya. Manusia dan binatang dalam kesamaan yang dimilikinya berbeda dalam pengaplikasiannya saja. Manusia tentulah mempunyai harkat dan martabat. Manusia dan binatang sama-sama bisa saling membunuh sesamanya. Yang membedakannya adalah tujuannya. Manusia dan binatang dalam kesamaan yang dimilikinya berbeda dalam pengaplikasiannya. Manusia tentulah mempunyai harkat dan martabat yang lebih tinggi dari binatang, sementara binatang sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan ragam speech yang bisa mendekati kelas, harkat, dan martabat manusia. Maka yang paling gampang untuk membandingkan binatang dengan manusia adalah memilih binatang yang dianggap paling unggul dan paling dekat dengan karakteristik manusia dalam cara menggunakan otak, simpati, dan empati yang digunakan dalam tatanan hidup jenis kelompoknya. Contoh binatang cerdas seperti lumba-lumba, bonobo, mungkin ada yang lain lagi ya. Binatang yang memiliki rasa cinta kasih mendekati manusia pun juga sama. Tapi hanya satu binatang yang bisa memiliki keterikatan emosional dengan manusia, yaitu anjing. Maka anjing adalah perbandingan yang paling tepat dengan manusia untuk melihat standar manusia terendah sebagai manusia dan lebih rendah dari standar hewan tertinggi. Itulah beberapa perbedaan hewan dan manusia dan perbedaan sifatnya masing-masing. Di sini ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu bernapas. Yang kedua, Bernapas merupakan ciri makhluk hidup
yang paling utama, di mana makhluk hidup menghirup udara dan mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbodioksida lebih besar dari hirupannya. Sebagai manusia, dalam usia remaja dan dewasa, dalam kondisi beristirahat dapat bernapas dari 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Nah, jika dijumlahkan dalam 1 hari, manusia dewasa dapat bernapas hingga 17 sampai 30 kali. Yang kedua ada makan dan minum. Makanan dan minum adalah kebutuhan bagi kita manusia, makhluk atau semua makhluk hidup. Makanan memiliki fungsi sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan juga dapat mengganti sel tubuh yang rusak berkat kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga ada mengeluarkan zat sisa. Maksudnya mengeluarkan zat sisa itu makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi oleh makhluk hidup akan melalui proses ekspresi. Pada proses ini, makhluk hidup akan mengeluarkan sisa-sisa yang bersifat racun yang dapat mengganggu kinerja tubuh jika tidak dikeluarkan. Ciri-ciri makhluk hidup juga ini terjadi pada tumbuhan, di mana ekspresi terjadi melalui stomata yang akan membuka bila terkena sinar matahari. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya itu adalah bergerak. Ciri makhluk hidup bergerak adalah dapat bergerak seperti manusia dan hewan yang dapat berjalan dan berlari untuk berpindah tempat. Pada manusia dan hewan terdapat alat gerak, yaitu kaki atau sirip pada ikan yang mampu menggerakkannya dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pada tumbuhan, pergerakannya terjadi akibat adanya rangsangan dari lingkungan sekitar yang menimbulkan gerakan nasti. Gerakan ini juga secara umum terjadi akibat reaksi hormon dan tanaman. Ada berproduksi. Berproduksi itu setiap makhluk hidup di muka bumi selalu berproduksi atau berkembang biak. Hal ini dapat diperhatikan dengan adanya makhluk hidup yang berukuran lebih kecil dari yang lain, atau bisa kita sebut dengan bayi. Pada manusia, proses reproduksi ini terjadi ketika sel sperma membuahi sel telur dan membentuk individu, atau disebut juga sebagai proses fertilisasi. Kebanyakan dari spesies hewan pun memproduksi dengan proses serupa. Tumbuhan pun dapat berkembang biak melalui proses berproduksi. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu adalah peka terhadap rangsang. Nah, ciri-ciri makhluk hidup adalah memiliki kemungkinan untuk merasakan perubahan pada lingkungan sekitarnya. Reaksi yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup antara lain cahaya, suhu, atau sentuhan, dan rasa. Pada tumbuhan pun serupa jika daun ataupun batang pada tumbuhan dipatahkan atau digores. Nah, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah mampu beradaptasi dengan lingkungan. Selain peka terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya, makhluk hidup juga mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di tempat kering seperti kaktus. Tumbuhan akan memiliki daun yang sempit jika tumbuhan
Sedangkan daun yang hidup di tempat lembab akan mempunyai daun yang lebar dan tipis seperti tumbuhan paku-pakuan. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Sebagai manusia, kita akan melakukan hal-hal di atas sebagai salah satu makhluk hidup. Itulah video pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.